memiliki sikap terhadap belajar efektif dan efisien. Nah, lalu selain kita tahu, udah tahu tentang pentingnya mempunyai sikap, kita juga harus tahu nih masalah-masalah belajar yang sering timbul dan sering muncul itu gimana. Sebelumnya kita harus tahu ya, belajar itu adalah suatu proses pembelajaran yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Jadi adanya suatu proses perubahan tingkah laku dan suatu proses perubahan pengetahuan dalam diri kita atau dalam suatu masalah-masalah belajar yang sering muncul itu paling banyak itu masalah dari dalam diri kita sendiri. Contohnya seperti masalah motivasi belajar yang kurang, lalu kita kemampuan prestasi, kemampuan akademik atau kemampuan cara berpikir yang kurang, itu mempengaruhi ya percaya diri dalam belajar. Terus apalagi ya, cita-cita. Nah, cita-cita juga penting banget nih. Cita-cita itu penting banget dalam proses belajar ya, dalam masalah belajar nih. Karena apa? Karena kalau sekarang aja kita nggak punya cita-cita, kita bingung sekarang kita mau belajar apa, kita bingung ya. Contohnya contoh kecil banget deh, nggak usah jauh-jauh. Kayak sekarang, kamu tujuan sekolah tuh untuk apa? Untuk pintar. Oke, pintar. Lalu apa lagi? Lulus sekolah. Betul, lulus sekolah dapat ijazah ya, itu ini banget deh, rahasia umum banget. Nah, itu termasuk tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan ke sana, pasti kita kan malas belajar. Kita nggak mau belajar. Contoh lain, cita-cita. Cita-cita kamu nih apa? Jadi dokter, guru, pilot, oke. Tapi kalau misalkan kita nggak mau belajar, kita nggak punya cita-cita, kita kira-kira mau nggak nih belajar? Kayak contohnya kamu nggak punya cita-cita sebagai koki, atau kamu nggak punya cita-cita sebagai makeup artist atau makeup MUA salon ya, maka kamu nggak bakal mau belajar ya. Bisa pun kamu seadanya gitu. Tapi kalau kamu punya cita-cita, punya dorongan keinginan yang kuat, maka kamu akan bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam proses belajar pasti itu bersungguh-sungguh gitu. Jadi penting banget jangan disepelein cita-cita. Motivasi belajar, rendahnya penangkapan daya ingat, pemikiran, itu masih banyak hal-hal yang ada dalam diri kita yang mempengaruhi proses belajar, yang menghambat proses belajar itu banyak. Nanti saya sebutin lagi di masalah dalam belajar itu, kita juga punya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar. Beda ya, jadi faktor-faktor sama masalah yang timbul. Jadi kalau faktor itu hal yang mengakibatkan masalah belajar ini timbul gitu ya. Jadi ada beberapa. Jadi ada faktornya itu ada dari eksternal, dari luar diri kita, dari dalam diri kita. Nah, kalau misalkan dari luar itu yang pertama itu dari eksternal, itu misalkan dari gurunya. Ada kan siswa itu ada yang suka sama guru A, guru B, guru C gitu. Jadi nggak semua guru itu disukai sama siswa. Entah mengapa siswa itu nggak suka sama gurunya, mungkin dari cara mengajarnya, dari komunikasi guru dengan siswanya, atau dari cara penanganan kelasnya gitu. Jadi ada berbagai macam yang bikin siswa ini males lah belajarnya gitu. Yang kedua ini ada sarana dan prasarana. Jadi fasilitas, contohnya di sekolah nih, kayak misalkan kita mau pelajaran olahraga. Nah, kalau pelajaran olahraga biasanya kan ada basket, volley, terus bulu tangkis atau apalah ya, terus atletik atau yang sebagainya. Namun sekolah nggak punya tuh fasilitas itu, misalkan kayak lapangannya kecil, atau lapangannya tuh sangat sempit, atau lapangannya bahkan belum di lapangannya belum di plester ya, kayak masih tanah gitulah ya. Jadi fasilitas nggak mendukung, jadi semangat kamu buat belajar pun kurang. Jadi kamu nggak mau nih belajar, males olahraga. Padahal kan
biasanya tuh pelajaran olahraga pelajaran yang sangat diminati setiap siswa. Lalu ada lingkungan sosial siswa. Jadi biasanya dalam satu sekolah ini kan siswa itu suka bergerombol-gerombol ya, ada ini kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, dan biasanya mereka itu jarang yang memandang sama rata status sosial. Biasanya siswa ini lebih ke, kalau misalkan ini siswa ini lebih punya, mereka bergaul dengan yang sama rata gitu. Itu biasanya seperti itu ya. Tapi sekarang sih semoga aja udah nggak ada yang kayak gitu lagi, karena sekarang itu zamannya bukan zamannya main pamer-pameran, tapi zamannya kamu tunjukin kualitas kamu, tunjukin bakat kamu apa gitu, baru bisa bersaing. Kalau kamu cuma mau pamer-pameran masalah itu tadi yang saya bilang, status sosial itu nggak ada zamannya, karena itu status sosial itu hanya punya orang tua kamu, bukan punya kamu. Nanti jika ada salah satu dari kelompok ini atau kelompok ini pecah gitu, ada perpecahan atau ada perseteruan, maka bakal ada yang tersisihkan, ada salah satu yang merasa apa sih kok kayak gini banget sih, kok dia kayak gini ya, kok dia kayak gini, pasti ada aja itu. Contohnya misalnya dalam satu kelas ada grup atau ada geng, ini salahnya geng. Satu kelompok ini biasanya tuh ada saling perpecahan atau ada pertikaian, perselisihan. Nah, salah satu diantaranya ini keluar dari geng itu atau keluar dari kelompok itu, maka yang satu ini pasti ngerasa dia males sekolah, temen-temennya kayak gitu ya. Jadi itu yang salah satu faktor juga, faktor eksternal yang menyebabkan kamu malas belajar. Atau setelah kita tahu faktor eksternal dari belajar, faktor eksternal yang mempengaruhi atau mempengaruhi dalam proses belajar, kita juga punya faktor internal yang mempengaruhi proses belajar. Nah, kalau faktor internal itu berarti kan dalam diri kita sendiri, gangguan fisik. Contohnya misalkan kita mempunyai gangguan fisik yang sudah bawaan dari lahir, itu misalkan contoh kita tidak bisa melihat dengan baik, atau kita tidak bisa mendengar dengan baik gitu ya. Ya, itu gangguan-gangguan fisik yang seperti itu yang menghambat proses belajar. Faktor internal yang mempengaruhi faktor belajar itu ada kecerdasan emosional. Juga faktor internal yang mempengaruhi proses belajar itu faktor ketidakseimbangan mental. Nah, seperti apa? Jadi kalau misalkan kita nih daya tangkap seseorang itu kan berbeda-beda, dan seseorang itu kan mempunyai bakat dan minatnya juga berbeda-beda. Jadi ada siswa yang daya tangkapnya cepat, ada siswa yang lambat, atau ada siswa yang bisa menempatkan bakatnya atau minatnya pada bidang tersebut, ada siswa juga yang enggak. Nah, itu hal-hal yang dipengaruhi dalam diri kita yang susah juga, yang bisa juga menghambat proses belajar. Nah, terus selain itu juga ada gangguan. Nah, jadi ada juga gangguan emosional. Nah, gangguan emosional ini bukan berarti orang yang suka marah-marah atau apa, enggak, bukan. Jadi gangguan emosional ini mereka ini nggak bisa mengontrol emosinya. Kayak misalkan dia selalu merasa takut, atau dia selalu merasa tertekan, takut ketinggalan nih sama temannya. Dia ngerasa nih, saya kurang paham nih sama pelajaran, saya daya tangkapnya lemah. Nah, siswa itu paham, tapi dia takut gitu. Jadi dia takut, dia merasa takut, saya takut nih nggak bisa ngikutin pelajaran, saya takut ini, saya takut itu, nggak mau, gurunya galak contohnya gitu ya. Itu namanya gangguan emosional. Jadi dia tidak bisa menempatkan emosinya seperti apa dalam belajar gitu, yang seharusnya kita bisa belajar lebih sama guru, sama teman. Nah, dia takut, dia ngerasa dia takut berteman, dia takutnya dia nggak mau dia takut sama bergaul, dia takut nggak ditemenin, dia takut kalau nanya nggak dijawab, atau dia takut kalau nanya malah dibilang apaan sih gitu aja nanya gitu kan. Biasanya ada ya anak yang seperti itu, kita mau nanya terus tiba-tiba apaan sih, hal kayak gitu aja harus ditanya. Nah,
Itu yang harus kalian ini ya, kalian jaga ya. Jadi meskipun kita paham, tiba-tiba ada teman kita nih satu kelas itu tanya, nah itu kita jangan berpikir apaan sih orang gampang kok nanya gitu, jangan berpikir kayak gitu. Karena apa? Karena kita harus paham daya tangkap seseorang itu berbeda-beda gitu. Kalau kita merasa kita bisa, kita paham ya, kita bersyukur karena kita apa, kita daya tangkapnya cepat gitu. Kita harus bersyukur, nggak boleh malah menjudge atau mengolok anak tersebut, teman tersebut. Oke ya. Nah terakhir itu ada gangguan. Nah, gangguan sikap ini nih yang sering banyak dialamin oleh siswa, oleh kalian, yang yaitu gangguan sikap sikap malas, sering bolos, malas sama pelajaran. Itu gangguan sikap yang ya pokoknya kalian tahu sendirilah, hal-hal yang kalian lakuin saat belajar yang menurut kalian tuh salah tapi kalian lakuin, ya kayak bolos, terus nggak suka sama pelajarannya cabut, atau ya pokoknya banyak lah sikap-sikap yang menurut kalian itu emang udah salah tapi kalian lakuin. Nah, itu sebenarnya kalian itu udah menyebabkan faktor internal menghambatnya proses belajar gitu. Oke ya, jadi paham ya mana masalah belajar, terus pentingnya kita punya sikap dan kebiasaan belajar, terus faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi kalau kalian udah tahu faktor-faktor itu, yuk dihilangin biar kita bisa menuju cita yang kita inginkan. Bagus buat kalian. Cara belajar efektif itu seperti apa? Yang pertama yaitu belajar bersama atau belajar kelompok. Kenapa belajar kelompok? Karena kalau kalian belajar sendiri dan dengan belajar bersama, belajar kelompok rasanya akan berbeda, akan lebih semangat belajar berkelompok. Ya, meskipun belajar berkelompok itu kebanyakan gosip ya. Oke, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita ada semangat untuk belajar, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kamu ringkas atau rangkum inti dari pelajaran tersebut. Jadi kamu nggak perlu kalau buka buku nih harus baca dari A sampai Z, dari halaman awal sampai halaman akhir atau bab awal bab akhir, itu nggak perlu. Jadi kita buka buku, kita lihat, kita rangkum yang menurut kita penting, kita tandain. Oke, stabilo ya, atau pulpen. Lupa juga kamu harus disiplin, penting banget. Jadi kalau kamu udah belajar bareng atau kamu belajar sendiri atau kamu udah ngerangkum, ya kamu harus disiplin dalam belajar. Setelah itu kalau kamu udah disiplin, kamu harus bisa aktif bertanya. Kalau kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu, kamu aktif bertanya dan aktif kalau kamu ditanya gitu. Jadi aktif jawab, aktif bertanya gitu. Jadi ada kritis, jadi kamu kritis gitu, tumbuhin rasa kritis kamu, berani pokoknya berani gitu. Nah terus kalau setelah yang tadi semua udah kamu lakuin, yang terakhir adalah kamu harus mengulang lagi materi yang sudah diberikan. Jadi kamu ulang lagi, kamu gali lagi materinya apa yang udah kamu pelajarin, baca terus, ulang terus, baca terus sampai kamu hafal di luar kepala. Oke, segitu aja materi saya hari ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau ada yang keliru atau ada kata-kata yang menyinggung atau oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.